akan berbagi cara memeriksa email atau nomor HP apakah terjadi pelanggaran dan kebocoran data. Jumpa kembali di channel YouTube Artiana Belajar dan Menanam Asik. Kali ini saya akan berbagi cara ngecek email atau nomor telepon kita apakah sudah mengalami kebocoran data. Nah, masuknya di sini saya punya dua cara. Kita masuk di browser. Di sini saya perkenalkan browsernya adalah hebabvidawiniid.com. Link alamat ini akan saya sertakan di deskripsi video ini. Nah, kali ini kita akan coba masukkan nomor email atau nomor telepon. Saya coba ya dengan email saya yang paling lama. Kemudian klik sebelah kanan, ini ada tanda panah. Wow, ini juga bisa kita terjemahkan ya teman-teman. Saya akan coba terjemahkan dengan klik kanan, kemudian terjemahkan ke Indonesia. Apa sih artinya? Oh, digadaikan? Oh, tidak. Terkutuk. Ternyata dipasang dalam dua pelanggaran data dan tidak menemukan tempel berlangganan untuk mencari pelanggaran sensitif. Nah, ternyata email saya ini mengalami dua pelanggaran data ya. Di mana saja pelanggarannya ini terjadi pada tahun 2019 di situs Canva, kemudian yang kedua terjadi pada April 2020 di toko online terbesar Indonesia, Tokopedia. Apa sih yang disusupi di sini adalah alamat email, kemudian lokasi geografis, nama, kata sandi, nama pengguna. Nah, untuk yang di Tokopedia, ini adalah tanggal lahir, alamat email, jenis kelamin, nama, kata sandi. Wow, ini perlu langkah-langkah supaya ini tidak merugikan kita ya. Kalau data kita ini bocor, siapa tahu ini akan berdampak tidak baik terhadap email atau data-data pribadi kita. Nah, bagaimana caranya melangkah menuju keamanan yang lebih baik? Langkah pertama yaitu melindungi diri kita menggunakan satu password untuk menghasilkan dan menyimpan kata sandi yang kuat untuk setiap situs di website yang kita kunjungi. Kemudian langkah yang kedua, kita mengaktifkan autentifikasi 2 faktor dan menyimpan kode di dalam akun satu password Anda. Nah, langkah ketiga, berlangganan pemberitahuan untuk pelanggaran lainnya, kemudian ubah saja kata sandi unik ini. Dan karena saya sudah memeriksa ini, saya akan mengubah kata sandi di email artiananana@gmail.com ini. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin coba di situs yang lainnya dengan email yang sama, apakah juga mengalami hal yang sama? Saya punya dua cara di sini. Cara yang kedua yaitu kita masuk di alamat ini, periksadata.com. Kemudian kita sertakan email ini. Email ini saya masukkan ya. Email yang tadi, kita cek apa benar nggak, sinkron nggak antara dua website ini untuk memeriksanya. Kita periksa sekarang. Wow, ini yang pakai bahasa Indonesia, kita scroll ke bawah ya. Wow, sama ya. Ternyata saya mengalami kebocoran data di Canva ini tanggal 24 Mei 2019 dan di Tokopedia tanggal 17 April 2020. Bayangkan total keseluruhan data yang bocor, bayangkan banyaknya, sebanyak ini ya teman-teman. Yuk kita klik selengkapnya sih, apa sih? Oke, saya tidak berlama-lama di sini. Saya juga memang pengguna Canva dan juga Tokopedia. Ada baiknya kalau kita untuk situs-situs yang sering kita kunjungi di sini menggunakan email yang sama dengan password yang kuat ya teman-teman. Karena dunia digital ini sama seperti halnya kita berjalan di dunia yang tanpa batas ya. Mudah melihat ke dalam dan mudah melihat keluar.
Nah, hari ini saya akan mengambil langkah tertentu untuk 2 kebocoran data ini. Saya akan melakukan tindakan preventif ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, saya juga akan memeriksa email saya yang berikutnya. Ini email yang kedua, periksa data. Wah, selamat! Berbagai insiden kebocoran data yang selama ini terjadi belum pernah melibatkan data pribadi milik kamu. Di sini alamat emailnya aman. Yuk kita cari juga, kita kembali ke situs yang sebelumnya tadi. Di sini di situs yang pertama kita coba dengan mengklik nomor telepon. Misalnya saya coba dengan nomor telepon, saya ambil acak ya, maaf, saya ambil acak nomor teleponnya misalnya di sini ya. Kita coba